Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Lanangjaya dengan NIM D10111911051. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan seminar proposal dengan judul Analisis Produktivitas Pekerja Proyek Konstruksi pada Pekerjaan Kolom menggunakan metode work sampling, studi kasus pembangunan toko 6 lantai di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Penelitian saya dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Luciana STMT selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Insinyur Safarudin M. Nuh MT selaku dosen pembimbing kedua. Adapun Bapak Insinyur Syahrudin MT IPM selaku dosen penguji utama serta Bapak Insinyur Raffi MSc IPM selaku dosen penguji kedua. Agenda pembahasan hari ini dimulai dari pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, dan terakhir adalah metode penelitian. Proyek konstruksi di Indonesia. Proyek konstruksi memiliki peran yang sangat besar terhadap penghasilan negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan masuknya sektor konstruksi sebagai top 5 sektor usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 dengan persentase penghasilan sebesar 9,86%. Seperti sektor lainnya, menurut Hansen pada tahun 2024, sektor konstruksi setidaknya memiliki 54 faktor yang menghambat perkembangannya. Adapun menurut penelitian yang sama, faktor produktivitas menjadi salah satu kendala utamanya. Hal tersebutlah yang melatar belakangi arah analisa penelitian ini. Produktivitas dalam sektor konstruksi. Secara umum, produktivitas diketahui sebagai indikator untuk mengukur apakah sebuah kegiatan berjalan secara efisien melalui perbandingan input dan output. Dalam menganalisa produktivitas proyek konstruksi, input yang dimaksud adalah sebagai tenaga kerja, bahan, dan waktu. Adapun output berupa pembangunan fisik seperti gedung, jalan, dan infrastruktur lainnya. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji analisa produktivitas pekerja dikarenakan input tersebut menurut Edulan pada tahun 2016 mengambil andil pembiayaan yang cukup besar sekitar 25-35% dari keseluruhan biaya proyek konstruksi. Pekerjaan kolom merupakan salah satu dari banyaknya item pekerjaan konstruksi yang berpengaruh pada kecepatan pelaksanaan sebuah proyek konstruksi. Mengutip dari penelitian Meiriansyah pada tahun 2020 menyatakan struktur kolom akan menahan beban sebanyak berat gedung dan akan meneruskan langsung beban yang ditahan ke pondasi. Selain itu, menurut Kartika dan kawan-kawan pada tahun yang sama, pembangunan gedung dengan 2 lantai atau lebih, kolom merupakan pekerjaan yang menentukan kelanjutan dari pekerjaan yang berada di atas lantai tersebut. Mengingat pentingnya pekerjaan kolom dalam keberlangsungan proyek, diperlukan metode yang efektif untuk menilai produktivitasnya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode work sampling. Dalam mengukur produktivitas lapangan, kita butuh metode yang efisien, praktis, dan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode work sampling. Metode ini bisa terbilang hemat biaya karena tidak dilakukan secara terus-menerus dan pengamat tidak memerlukan keahlian khusus. Hanya cukup dengan memahami dasar pengamatan saja. Menariknya, metode ini tetap akurat secara statistik dan tidak mengganggu aktivitas pekerja karena dilakukan secara acak dan singkat. Menurut Andi pada tahun 2003, inilah keunggulan utama work sampling dibandingkan metode lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan kolom di proyek pembangunan toko 6 lantai Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan kolom di proyek pembangunan toko 6 lantai di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penelitian ini dapat tujuan yaitu untuk yang pertama, mengetahui produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan kolom di proyek pembangunan toko 6 lantai di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan kolom di proyek pembangunan toko 6 lantai di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Agar penelitian ini lebih berfokus dan sesuai dengan keterbatasan waktu serta sumber daya yang tersedia, maka perlu ditetapkan beberapa batasan masalah dalam pelaksanaannya. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian terbatas hanya pada proyek konstruksi toko 6 lantai di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya pada lantai 2 dan 3. Yang kedua, penelitian ini hanya membatasi jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 6 orang pekerja.
Agar penyesuaian laporan penelitian ini lebih terstruktur dan mudah dipahami, berikut disajikan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, seperti ditunjukkan pada gambar. Yang pertama, ada bab 1 yang mencakup pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, dan ditutup oleh bab 5. Setelah dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta batasan penelitian pada bab pendahuluan, maka pembahasan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah aktivitas terorganisir yang bertujuan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur. Prosesnya mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan, desain, pengadaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Tujuan utama dari semua ini adalah memastikan mutu, waktu, dan biaya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, proyek konstruksi melibatkan banyak pihak seperti pemilik proyek, kontraktor, arsitek, dan insinyur. Adapun pekerjaan utamanya meliputi pemasangan tulangan, pemasangan bekisting, pengecoran kolom, serta pembongkaran bekisting setelah beton mengeras. Konstruksi kolom. Kolom adalah elemen struktural yang menyalurkan beban tekan ke pondasi. Berdasarkan SNI nomor 2847 pada tahun 2019, tinggi kolom minimal 3 kali dimensi lateral terkecil untuk menjaga stabilan dan mencegah keruntuhan kolom. Menurut Dipusodo pada tahun 1994, terdapat 3 jenis kolom bertulang. Pertama, kolom lateral menggunakan sengkang persegi. Ini umum digunakan untuk bangunan biasa. Kolom spiral memakai tulangan spiral untuk kekuatan tekan dan duktilitas tinggi yang cocok untuk beban besar. Kolom komposit menggabungkan baja dan beton digunakan untuk struktur besar seperti gedung tinggi dan jembatan. Tenaga kerja. Tenaga kerja dalam sebuah proyek konstruksi mencakup orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seperti tukang, mandor, teknisi, dan insinyur. Tenaga kerja proyek konstruksi berperan penting dalam manajemen proyek dan produktivitas proyek karena mereka adalah pelaksana utama pekerjaan di lapangan. Kualitas, kecepatan, dan efisiensi kerja mereka langsung mempengaruhi kemajuan dan hasil proyek. Produktivitas tinggi tercapai jika tenaga kerja terampil, disiplin, dan dikelola dengan baik. Berikut adalah pembagian tenaga kerja berdasarkan hubungan kerja yang dipakai menurut Soeharto pada tahun 1990. Yang pertama, tenaga kerja tetap, yaitu tenaga kerja yang terikat kontrak dengan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk jangka waktu tertentu. Dan tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang direkrut langsung oleh kontraktor dengan ikatan kerja perorangan serta pelatihan sebelum bekerja. Produktivitas di proyek konstruksi bukan cuma soal kerja keras, tapi juga seberapa cerdas kita menggunakan sumber daya. Misalnya, satu tim bisa menyelesaikan satu lantai lebih cepat dengan jam kerja lebih sedikit. Faktor-faktornya ada dua, dari dalam diri pekerja seperti motivasi dan kerjasama tim, serta dari luar seperti material dan jadwal kerja. Kita juga harus paham bedanya efisiensi dan efektivitas. Efisiensi bicara soal hemat sumber daya, sedangkan efektivitas bicara soal hasil yang maksimal. Keduanya penting untuk kesuksesan proyek. Metode work sampling. Metode work sampling menurut Haniza pada tahun 2008 dinyatakan sebagai prinsip dengan cara mengamati suatu pekerjaan pada waktu tertentu secara acak, maka performance keseluruhan pekerjaan tersebut dapat dianggap terwakili oleh pengamatan yang sesaat tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengamatan work sampling mengacu pada Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2017, yaitu ada 3 poin, mulai dari informasi yang dicari, batas minimum sampel, serta pemberlakuan sampel yang harus secara acak. Data-data yang telah diperoleh dari pengamatan work sampling untuk mendapatkan nilai produktivitasnya secara kuantitatif dapat diolah menggunakan rumus Labor Utilization Rate atau disingkat dengan LUR. Rumus yang dicantumkan pada slide berikut merupakan gagasan Olomolaye pada tahun 1998. Menurut Murodif pada tahun 2016, suatu proyek konstruksi dinilai baik apabila nilai lurnya berada di rentang 40-60%.
Berikut adalah penelitian terdahulu yang saya jadikan referensi untuk penelitian saya. Setelah membahas latar belakang dan teori yang relevan, langkah berikutnya adalah menjelaskan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengukur produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat mengenai metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Yang pertama, ada data umum proyek. Nama proyek yang saya jadikan tempat untuk lokasi untuk penelitian adalah proyek pembangunan toko unit 6 lantai, Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Lokasi proyeknya terletak di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Masa pelaksanaannya selama 612 hari. Konsultan pengawas yaitu Aero Airlangga ST, dan kota pelaksananya adalah Asta Priliana ST. Berikut adalah lokasi proyek yang ditangkap menggunakan satelit menggunakan aplikasi Google Earth. Data-data yang dibutuhkan adalah waktu kunjungan acak berdasarkan software design tools. Yang kedua, nilai LUR, labor utilization rate. Tiga, data responden berdasarkan kuesioner yang disebarkan. Serta sumber datanya adalah yang pertama, observasi lapangan berdasarkan waktu kunjungan acak yang didapat dari software design tools. Yang kedua, data itu didapat setelah observasi lapangan. Dan yang ketiga, yaitu langsung dari pekerja lapangan untuk penyebaran kuesioner. Cara menentukan waktu kunjungan acak dengan software design tools for methods, standard, and work design 11 edition by Benjamin Nibel dan Andries Fredefalt. Yang pertama, kita harus mengunduh versi yang paling terakhir menggunakan browser internet. Dan ini adalah gambar dari program yang saya gunakan, yaitu program design tools. Yang kemudian setelah kita mendownloadnya, kita akan membuka aplikasi yang terpasang, lalu klik pada bagian work measurement, kemudian klik work sampling. Setelah itu akan terbuka jendela baru dengan nama work sampling. Di sini terdapat beberapa kotak kosong yang dapat diisi untuk menemukan waktu kunjungan acak sesuai kebutuhan. Setelah itu klik generate. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan apa saja yang harus diisi pada program ini. Dan yang pertama, probability of machine being down. Ini adalah probabilitas pengamat mengamati kegiatan non-produktif. Dan yang kedua, level of confidence interval, yaitu adalah tingkat kepercayaan. Dan yang ketiga, Z value corresponding, itu adalah nilai yang digunakan untuk menghitung margin of error. Dan yang terakhir, maximum limit of error, itu adalah tingkat ketelitian. Setelah menentukannya, kita dapat memilih hari di mana kita melakukan pengamatan, serta waktu pengamatan dan waktu istirahat pekerja. Setelah memilih, klik Generate Sampling Time. Nah, di sini ada menunya, yaitu kita bisa mengklik hari yang akan digunakan untuk dilakukan pengamatan. Terus ada Time Information, Time Study, Time Period. Ini adalah jangka waktu pengamatan dalam satu hari. Dan ini di sebelahnya adalah Break Time Period, yaitu rentang waktu istirahat dalam satu hari. Setelah itu, software akan secara otomatis menentukan waktu kunjungan acak berdasarkan jumlah sampel yang ditentukan pada langkah 3. Setelah itu, kita dapat merekapitulasi waktu kunjungan acak menggunakan program Excel untuk diinput ke dalam form observasi yang telah dibuat. Berikut adalah contoh format yang saya gunakan untuk pengambilan data. Kemudian, dengan waktu kunjungan acak yang baru saja didapat, pengamat dapat langsung mengamati kejadian di lapangan dan memasukkan kode sesuai dengan apa yang terlihat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berikut adalah kode
kegiatan yang saya ambil dengan sumber Chang dan kawan-kawan pada tahun 2015 di dalam penelitian Murodif pada tahun 2016. Untuk pengambilan data selanjutnya yaitu saya akan menyebarkan kuesioner. Form kuesioner berisi sejumlah variabel yang berhubungan dengan produktivitas pekerja. Variabel tersebut ditentukan dengan cara mengkaji sejumlah penelitian terdahulu, dan penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan masing-masing mempunyai 5 pilihan jawaban. Semakin tinggi skor, maka akan semakin setuju responden terhadap sampel yang disajikan. Adapun responden yang akan mengisi kuesioner adalah seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi tersebut. Pengolahan data, menghitung produktivitas tenaga kerja berdasarkan pengukuran labor utilization rate. Yang kedua, pengolahan data penelitian berupa angka dengan aplikasi Microsoft Excel menggunakan rumus uji validitas dan uji reliabilitas, serta alat bantu program SPSS untuk analisis dengan metode statistika. Dan berikut adalah diagram alir penelitian saya. Yang pertama itu saya akan memulai penelitian ini. Kedua, persiapan yang melingkup survei lapangan serta permintaan izin untuk mengambil data di lokasi. Yang kedua ada pengumpulan data. Yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan observasi lapangan yang dapat dibagi lagi menjadi yang pertama menentukan waktu acak, membuat formulir pengamatan, menentukan sampel pengamatan, observasi lapangan, mengisi formulir pengamatan, serta merekap data di software Microsoft Excel. Yang kedua, saya akan menyebarkan kuesioner. Yang pertama yang akan dilakukan sebelum menyebarkan kuesioner adalah menentukan variabel kuesioner, membuat formulir kuesioner, menentukan responden, yang terakhir merekap data di software Microsoft Excel. Setelah itu akan dilakukan analisis data, yaitu yang pertama menghitung nilai LUR dari data yang didapatkan setelah observasi di lapangan, dan yang kedua melakukan uji validasi dan reliabilitas untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Kemudian data yang sudah diolah akan dibahas dan akan didapat kesimpulan dan saran. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.